Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar channel ini terus bisa berkembang untuk kalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengolah informasi tentang kerajaan maritim Islam. Dan yang kedua, menyajikan hasil analisis dan evaluasi mengenai kerajaan maritim Islam. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini berjudul Kerajaan Maritim yang Bercorak Islam. Beberapa kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Banjar, dan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan pertama yang kita bahas adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan ini terletak di pesisir Pulau Sumatera dan dapat dikategorikan sebagai kerajaan maritim yang tertua di Indonesia, khususnya beragama Islam. Adapun aliran dalam agama Islam yang dikembangkan dalam kerajaan ini adalah aliran Syiah dan aliran Sunni. Kerajaan yang kedua bernama Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu atau Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini adalah kerajaan yang terletak di pesisir Pulau Sumatera bagian utara yang mengembangkan perdagangan. Dan basis kerajaan ini adalah perdagangan laut. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Kerajaan yang ketiga bernama Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini mengalami masa puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Komoditas yang diperdagangkan di kerajaan ini utamanya adalah perdagangan lada. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Aceh menganut hukum dan syariat Islam. Di antaranya, ada pembagian dua golongan dalam masyarakat Aceh. Yang pertama, golongan bangsawan bergelar teku, sedangkan golongan ulama bergelar tengku. Kerajaan berikutnya atau kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan yang bercorak agama Islam tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Letak dari Kerajaan Demak ini berada di pesisir utara Pulau Jawa, sehingga banyak mengembangkan sektor perdagangan maritim dan agraris. Kerajaan yang kelima bernama Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan dan mengalami fase puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Kerajaan Mataram Islam dan juga berhasil mempelopori berkembangnya berbagai macam kebudayaan di kerajaan tersebut. Kerajaan yang keenam bernama Kerajaan Banten. Kerajaan ini terletak di bagian barat Pulau Jawa.
Karena letaknya yang sangat strategis, maka kerajaan ini memiliki sebuah pelabuhan yang berfungsi sebagai bandar transito. Kerajaan ini mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat Sultan Ageng berkuasa, kerajaan ini banyak membangun armada angkatan laut yang kuat untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Kerajaan yang ketujuh bernama Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini letaknya berada di Sulawesi Selatan. Raja yang terkenal bernama Sultan Hasanuddin, yang oleh VOC diberikan julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dalam menentang pemerintahan kolonial VOC. Kerajaan ini juga merupakan bandar perdagangan rempah-rempah terbesar di Indonesia Timur. Dan kerajaan ini menganut sistem feodal. Kerajaan yang kedelapan bernama Kerajaan Banjar, yang letaknya di Kalimantan Selatan. Latar belakang kerajaan ini berkat kerjasama dengan Kerajaan Demak yang berasal dari Pulau Jawa. Raja pertama bernama Sultan Suryansah, sedangkan raja yang terbesar bernama Sultan Musta'in Billah. Aktivitas ekonomi kerajaan ini terletak di tepi Sungai Nagara, sedangkan susunan masyarakat mempunyai stratifikasi sosial yang berbentuk segitiga piramida, di mana pada lapisan bawah terdapat rakyat biasa, lapisan kedua golongan bangsawan, dan lapisan yang teratas adalah bangsa asing atau pemerintah VOC. Kerajaan yang ke-9 bernama Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate letaknya di Pulau Maluku bagian utara, sedangkan Kerajaan Tidore terletak di Pulau Maluku bagian selatan. Pada mulanya, kedua kerajaan ini saling bersaing, namun akhirnya bersekutu untuk mengusir Portugis dari Maluku. Persekutuan tersebut dinamakan Uli Siwa dan Uli Lima. Dalam bidang perekonomian, komoditas terbesar kedua kerajaan ini adalah cengkih dan pala. Sedangkan dalam kehidupan sosial, kedua kerajaan ini menerapkan syariat Islam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, karena subscribe itu adalah gratis, agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.